Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safira, NIM 392 akan menjelaskan terkait tutorial dan langkah instalasi SDK Tools dan SDK Platform dari SDK Manager di Android Studio. Sebelumnya akan saya jelaskan apa sih SDK Manager, SDK Platform, dan SDK Tools tersebut. Untuk SDK Manager sendiri yaitu alat atau menu di Android Studio yang digunakan untuk mengelola komponen SDK Android seperti platform, tools, emulator, dan lain sebagainya. Kemudian adapun fungsi dari SDK Manager yaitu untuk download versi Android tertentu seperti Android 12, 13, dan lain sebagainya. Untuk install tools seperti emulator, platform tools, build tools, dan lain sebagainya. Kemudian untuk juga update SDK supaya tetap cocok dengan Android Studio terbaru. Jadi singkatnya seperti ini ya, SDK itu seperti halnya toko alat dan bahan. Dari sinilah kita dapat mendownload atau mengupdate juga menghapus bagian-bagian Android SDK yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi yang akan kita buat. Kemudian selanjutnya yaitu SDK Platform. SDK Platform adalah komponen untuk versi Android tertentu, misalnya Android 10, 11, dan lain sebagainya. Contoh pemakaiannya yaitu kalau kamu ingin pakai versi kompil SDK versi 34, maka kita wajib untuk install SDK Platform untuk Android 14 atau API level 34. Ibaratnya SDK Platform itu seperti cetakan rumah versi tertentu. Jadi kalau kamu install SDK Platform Android 14, artinya kamu punya blueprint dan bahan untuk membuat aplikasi yang memiliki fitur Android 14 atau sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu SDK Tools. SDK Tools adalah komponen alat bantu yang dibutuhkan saat proses pengembangan berupa build, testing, dan debugging aplikasi Android. Ini bukan tentang versi Android tertentu, tapi lebih ke alat kerja developernya. Contoh isi SDK Tools yaitu Android SDK Build Tools, Platform Tools, Emulator, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan memberikan langkah-langkah untuk menginstal di SDK Platform dan SDK Tools ya teman-teman. Pertama, kita masuk ke dalam SDK Manager-nya. Kemudian di sini kan ada Android API 36. Saya akan memilih pada Android 11, jadi kita centang yang ini. Setelah itu kita apply. Kita tunggu. Nah, kita download. Ini mungkin akan memerlukan waktu yang lumayan lama ya teman-teman. Untuk menginstal SDK ini kita harus menggunakan paket data internet ya atau wifi. Oke, setelah selesai kita klik finish. Nah, dan saat ini kita sudah menginstal Android 11. Nah, setelahnya kita akan menginstal SDK Tools ya teman-teman. Di dalam SDK Tools ini ada beberapa hal yang harus kita install. Yang pertama yaitu Android Emulator, kemudian Android SDK Platform Tools, dan Google USB Driver. Setelah tiga-tiganya kita centang, maka kita apply dan kita tunggu untuk instalasinya. Oke, setelah terinstall kita klik finish. Nah, kemudian kita harus menginstal salah satu lagi. Untuk Android SDK Bluetooth-nya, kita klik show package file karena di sini kita akan memilih untuk versi toolnya.
Di sini saya akan menggunakan versi 30.0.2 ya teman-teman. Dan ini kita akan unklik. Oke, kemudian kita apply untuk kita install. Kita klik OK. Nah, kita akan install. Oke, kita klik finish. Nah, jadi itu cara untuk install SDK di SDK Platform dan SDK Tools ya teman-teman. Oke, kemudian saya akan menjelaskan terkait Gradle teman-teman yang ada di modul. Oke. Jadi di dalam Gradle ini terdapat beberapa shortcut atau codingan. Untuk yang pertama yaitu di bagian plugin id com.android application, plugin aplikasi Android atau bukan library. Jadi ini maksudnya memberitahu Gradle bahwa proyek ini adalah aplikasi Android ya, bukan library. Kalau library biasanya pakai com.android.library bukan .application. Terus selanjutnya pada bagian Android Compile SDK version 30 ya teman-teman. Di bagian ini, di bagian Compile SDK version 30 ini berisi pengaturan utama proyek Android seperti versi SDK, versi aplikasi boot type, dan lain sebagainya. Ini Compile SDK version 30 ini maksudnya 30 ini adalah Android 11. Dan kemudian pada default config, ID untuk aplikasi seperti alamat aplikasi di Play Store. Application com.example my app ini merupakan ID unik aplikasi kayak alamat untuk di Play Store seperti itu. Jadi ini merupakan ID-nya ya teman-teman. Lalu setelahnya yaitu min SDK version. Merupakan menjelaskan untuk versi Android yang paling rendah yang bisa menjabarkan aplikasi. Lalu setelahnya yaitu target SDK version 30. Ini digunakan untuk dioptimalkan dan dijamin cocok di Android 11. Lalu seterusnya version 41 yaitu nomor versi internal untuk Play Store. Kalau kemudian di version name 1.0 ini nama versi yang dilihat user di HP, misalnya versi 1.0. Lalu setelahnya yaitu build types. Di rilis ini yaitu pengaturan untuk versi rilis yang akan dipublikasikan ke Play Store. Lalu setelahnya minify enable yaitu tidak mengaktifkan proses mengecilkan dan mengecek kode atau obfuscation. Kemudian program file get default program. Ini digunakan untuk aturan background kalau ingin obfuscation untuk melindungi kode kamu. Lalu selanjutnya di bagian ketiga yaitu dependencies yang berisi implementation Android appcom, implementasi com.google Android, lalu Android contract layout. Ini untuk Android appcom 4 ini library ini merupakan library untuk kompatibilitas backward
support berbagai versi Android. Lalu untuk com.google Android ini untuk library komponen, button, text input, snack bar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu implementation Android construction layout itu untuk UI yang fleksibel dan responsif ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir kita akan mencoba untuk sinkronisasi SDK ini ya. Kita dari sini. Nah, kita cukup klik yes atau dari file ini juga bisa ya teman-teman. Nah, logonya sama untuk sinkronisasi project with Gradle file. Nah, seperti ini sudah kita sinkronisasikan. Oke, sekian dari saya tentang tutorial untuk instalasi SDK baik di platform ataupun di tool. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.